Halo Bu, jadi kita udah sampai di Sungai Cikapundung. Halo. Kalian lagi ngapain sih? Jadi kita di sini lagi ngamat ikannya, tapi aku bingung kenapa pas aku lihat ikannya tuh kadang banyak, kadang juga sedikit ya. Oh, kayaknya aku tahu deh So. Mungkin itu ada hubungannya dengan arus aliran sungai. Atau ada faktor lain ya yang bisa mempengaruhinya? Bisa sih, fenomena ini tuh bisa dijelasin sama sistem perubahan. Bersamaan dalam isotermal ya. Oh iya. Iya, makanya tapi aku bingung, nggak tahu persamaannya itu gimana ya Bu? Nah, benar banget kalau misalnya kita pengen tahu perubahan konsentrasi ikan di sungai tersebut, maka kita harus tahu dulu perubahan konsentrasi ikan terhadap ruang dan waktu. Wah, gimana tuh? Oke, aku coba jelasin ya. Jadi di dalam sistem ini, kita bakal melihat ada 3 jenis turunan waktu. Yang pertama adalah turunan waktu parsial, di mana pengamat diam di suatu jembatan dan mencatat perubahan konsentrasi ikan di titik tetap. Ini bisa ditulis sebagai berikut. Yang kedua adalah turunan waktu total, di mana ini diukur oleh pengamat yang bergerak mengikuti ikan. Artinya kita juga harus memperhitungkan kecepatan ikan dalam arah X, Y, dan Z. Selanjutnya adalah turunan waktu substansial, di mana diukur oleh pengamat yang menggabung dengan arus, di mana kecepatan pengamat sama dengan kecepatan aliran atau V. Dan dc per dt itu merupakan turunan substansial. Wah, aku mulai paham. Jadi ini tuh untuk mempelajari prediksi pola penyebaran ikan. Bener banget So, ini juga bisa diterapin di fenomena sistem hayati lainnya kayak penyebaran zat dalam tubuh dan peredaran darah. Wah, ternyata seru juga ya belajar turunan substansial. Kita bisa belajar untuk memahami bagaimana suatu zat berpindah dan berubah dalam suatu sistem biologis. Oh iya bener. Nah, kalau begitu kita lanjutkan aja yuk pelajarannya ke pemodelan dan penelitian pada pola penyebaran ini. Setuju banget, semoga juga kita bisa menerapkan ini ke dunia nyata. Aduh, susah banget. Belajar apa ya ini ya? Equation of continuity, equation of motion, components of... Aduh, bingungnya. Transport phenomena in biosystem. Module 6. Equations of change for isothermal system. Part 2. Segment 2. Application of equation of change. With me, Nata Nada from School of Life Sciences and Technology, Institute Technology Bandung. Pada segmen 2 kali ini, saya akan membahas mengenai penerapan persamaan perubahan untuk menyelesaikan suatu permasalahan aliran. Nah, terdapat beberapa key equation yang dibutuhkan untuk menggambarkan aliran pada fluida Newton. Di antaranya, yang pertama ada equation of continuity, yang kedua equation of motion, yang ketiga components of tau, yang keempat equation of state, dan yang kelima adalah equations for viscosity. Persamaan di atas itu bersamaan dengan batas yang diperlukan dan kondisi awal yang menentukan sepenuhnya distribusi tekanan, kepadatan, dan kecepatan dalam fluida. Pada segmen ini juga kita akan membahas dua contoh. Yang pertama adalah flow in circular tube, dan yang kedua adalah flow of a falling film. Khususnya aliran melalui tabung melingkar dan aliran film jatuh yang telah dibahas dalam modul 4 yang telah diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keseimbangan momentum Shell, tetapi sekarang dengan penggunaan persamaan perubahan untuk aliran melalui tabung melingkar. Kita mendalilkan bahwa V sama dengan dou Z I Z sebagai fungsi R dan Z. Postulat ini menyeratkan bahwa tidak ada aliran radial dan tidak ada aliran tangensial, dan bahwa Vz tidak bergantung pada data. Akibatnya kita dapat membuang banyak istilah dari tabel. Setelah kita menyelesaikan proses pembuangan, kita dapat menghapus beberapa asumsi untuk mendapatkan solusi yang lebih baik. Solusi lengkap untuk masalah dinamika fluida memerlukan spesifikasi batas pada rezim aliran stabil serta tentang perilaku yang tidak stabil, yaitu kita harus mengembangkan peta yang menunjukkan berbagai rezim aliran yang mungkin. Biasanya solusi analitis yang dapat diperoleh untuk rezim aliran yang paling sederhana, sedangkan informasi lainnya umumnya diperoleh melalui eksperimen atau solusi numerik yang strategis. Persamaan kontinuitas dan gerakan tidak diperlukan menurut postulat yang telah kita buat. Misalnya, jika seseorang mendalilkan bahwa Vx adalah fungsi dari Y saja, maka istilah-istilah yang tidak diperlukan lainnya dapat dibuang ketika semua istilah yang tidak diperlukan telah dihilangkan. Seseorang seringkali dibiarkan dengan sejumlah kecil persamaan yang relatif sederhana, dan jika masalahnya cukup sederhana, solusi analitis dapat diperoleh. Maka harus ditekankan bahwa dengan mendaftarkan postulat, seseorang dapat memanfaatkan intuisi yang didasarkan pada pengalaman kita sehari-hari dengan fenomena aliran.
Solusi yang akan dibahas dalam solving flow problem adalah sebagai persiapan untuk beralih ke solusi analitis atau numerik dari masalah yang lebih kompleks, menggunakan berbagai metode perkiraan atau penggunaan analisis dimensi. Segmen ini akan membahas beberapa masalah untuk aliran stabil yang diketahui ada di setiap kasus. Kita mulai dengan membuat beberapa postulat tentang bentuk distribusi tekanan dan kecepatan, yaitu kita dapat melihat bagaimana P dan Q harus bergantung pada posisi dalam masalah yang sedang dipelajari. Dengan melakukan hal itu, kita dapat membuat semua istilah dalam persamaan. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai flow through a circular tube, di mana di sini ditampilkan adanya suatu persamaan, yaitu persamaan equation of continuity dan juga equation of motion, yang mana pada persamaan tersebut dapat digantikan oleh turunan biasa dengan menggunakan tekanan yang dimodifikasi P sama dengan rho G A. Kemudian dalam koordinat silinder diperoleh solusi yang berlaku untuk setiap orientasi dan juga keberadaan dari tabung. Nah, kemudian pada persamaan equation of motion menunjukkan pada P adalah fungsi Z yang merupakan turunan parsial pada suku pertama yang digantikan oleh turunan biasa. Yang dapat kita lihat yaitu fungsi R plus fungsi Z sama dengan 0 untuk setiap suku secara individual menjadi konstan. Kemudian selanjutnya dari persamaan tersebut dilakukan pereduksian. Nah, selanjutnya pada persamaan P dan V dapat diintegrasikan untuk menemukan penyelesaian dari masalah tersebut, yaitu P sama dengan C0Z plus C1 dan juga V Z sama dengan C0 per 4 Pi R kuadrat plus C2 ln R plus C3. Nah, selanjutnya dapat ditemukan kondisi batas dan juga solusi akhir dari persamaan sebelumnya. Tentunya ada mengenai flow of a falling film, di mana kita mengendalikan suatu aliran steady state dengan kepadatan yang konstan, namun viskositasnya bergantung pada X, yang mana X dan Y tersebut memiliki kecepatan 0 yang VZ-nya bergantung kepada X, yang mana dengan itu menyatakan pada persamaan tersebut adalah persamaan kontinuitas yang terpenuhi secara identik. Nah, satu-satunya komponen yang bukan 0 adalah tau ZX dan juga tau XZ. Tau ZX sama dengan tau XZ sama dengan min mu dV per dx. Nah, kemudian pada persamaan gerak yang melibatkan tau, yaitu tekanan dalam fase gas sangat mendekati konstan dan juga pada tekanan atmosfer yang berlaku. Oleh karena itu, atmosfer akibatnya F dapat disetarakan dengan tekanan atmosfer dan juga tekanan atmosfer dapat dinyatakan dalam suatu persamaan, yaitu P sama dengan rho Gx sin beta plus P ATM. Kemudian untuk melakukan suatu penyelesaiannya dilakukan pendekatan keseimbangan melalui momentum Shell. Aku dapat A di matkul ini. Kan lu udah ngapain kan? Hah? Lu udah ngambil sampel tanah buat nanti penelitian mikroba belum? Iya juga ya. Udah bareng deh. Udah dulu deh. Oke. Wah, kerasa nih. Bersih ya? Ya, bersih dulu. Nah, itu yang bos. Ini aja mungkin ya? Ya, itu. Oke. Udah nih. Tadi kalian mikrobanya udah dapat berapa? Tadi gue sih dapetnya lumayan lah, 30 bisa dihitung. Gue sih tadi EMTC sih banyak banget yang bisa dihitung. Wah, Jar, kok tangan lu masih kotor sih? Tangan gue aja udah bersih. Lu nggak cuci tangan dulu tadi? tangan gue juga udah bersih tuh. Sorry sih, tadi gue gara-gara rusuh ya, buru-buru jadi kelas kelab juga. Jadi gue nggak cuci tangan langsung. Nah, mending lu cuci tangan dulu dah sekarang. Udah deh. Di mana ya kira-kira ya? Di situ tuh. Kita ada keran tuh. Oke deh. Mending temenin dong. Ayo. Udah, ayo. Ini ya? Ya. Kencang biar cepat. Bagus ini kayaknya. Balik yuk. Udah, ayo. Ayo balik yuk. Mana nih? Ini ya? Bentar deh, Jan. Coba lihat tangan lu. Tangan kurang bersih, masih kotor gitu. Juga ya? Heeh. Cuci Lu dulu. bawa ini? Iya. Boleh diminta ya? Cuci dulu ya. Udah kayaknya. Oh iya udah. Kok gue ada ada yang aneh ya? Aneh gimana? Tadi gue pas cuci tangan pakai keran sama barusan tuh kayak beda gitu. Oh Tadi ya? pakai keran tuh kayak lebih kenceng gitu. Terusan kayak lembut. Gak tahu kenapa ya? Kenapa tuh? Mungkin karena efek dari laju alirannya kayaknya deh. Oh, Iya. Iya, jadi lu berasa kayak lebih lembut gitu.
Terus tadi kalau pas kencangin apa ya kira-kira? Nah mungkin itu yang keluar dari kerannya itu lumayan cepat alirannya, jadi lu merasa lebih keras gitu rasanya. Gitu ya. Masih ya kan? Ya udah, ayo. Nah, pada video tadi terlihat perbandingan tekanan yang ada pada keran dan minum yang ditumpahkan oleh temannya. Nah, hal ini dibahas di Dimensional Analysis of Equation of Change, di mana dimensional analysis ini digunakan ketika suatu sistem tidak bisa dianalisis menggunakan equation of change secara analitis. Contohnya itu adalah aliran fluida melalui meteran lubang di dalam pipa. Untuk menaikkan atau menurunkan sistem, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, terdapat kesamaan geometris, yaitu rasio semua dimensi pipa dan part lubang pada sistem asli dan sistem yang diperbesar atau yang diperkecilnya itu harus sama. Yang kedua itu memiliki kesamaan dinamis, yaitu kelompok tak berdimensi yang ada pada persamaan diferensialnya itu harus sama dan kondisi batasnya juga harus sama. Nah, jadi dimensional analysis itu hanya dapat digunakan pada fluida dengan densitas dan viskositas yang konstan dan dapat dihitung dengan persamaan berikut. Nah, kita juga bisa mendefinisikan variabel tak berdimensi dan diferensialnya sebagai berikut. Sedangkan pada persamaan perubahan yang tadi bisa ditulis ulang dalam bentuk besaran yang tak berdimensi sebagai berikut. Jadi ada beberapa contoh untuk dimensionalized equation. Yang pertama itu ada Reynolds number, float number, dan Weber number. Jadi mereka itu adalah equation yang digunakan untuk pemesahan antar muka fluida-fluida. Di sungai Cikapundung ikan-ikan berenang, konsentrasinya dihitung dengan terang. Parsial di jembatan kalau total di perahu. Substansial ikut arus yang telah lalu. Sama-sama kita hitung bersama. Dx, dy, dz, dan dt lah komponennya. Ayo sama-sama kita hitung bersama. Dx, dy, dz, dan dt lah komponennya.